Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi Esku, guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Swasta Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan salah seorang mahasiswa PPG Transformasi Plus batch 1 tahun 2005 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Arab dengan tema Al-Madrasah. Selamat menyaksikan. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik ya. Kami absen dulu. Abdul Ghani, Ahmad Fauzan, Aldo, Firly, Iqmal, Ilmi, Ilsan, Jeffrey, Muhammad Akbar Ramadan, Muhammad David Ramadan, Muhammad Faisal Habib, Muhammad Hamid Hidayah, Muhammad Irfan, Muhammad Naufal Bainaqi, Muhammad Nazarullah, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Rizki, Muhammad Surgi, Muhammad Safi Aidil Abrar, Muhammad Rafi, Muhammad Ilham, Muhammad Tasbirul Amani, Muhammad Radsyah, Muhammad Radsyah, Muhammad Salman, Ridho Sofyan, Muhammad Zidan, Nanda Pratama, Muhammad Fardan, Said Iqbal, Muhammad Nazir, Maulana Ali Akbar, Muhammad Habibur Rahman, Muhammad Hamid Marzuki, Insyaallah pagi ini kita akan belajar bahasa Arab dengan judul Al-Madrasah. Apa arti madrasah? Madrasah.
Kemudian selanjutnya ini ada tulisan mengenai tentang madrasah. Kita baca sama ya. Al-madrasatu marafiqul madrasati wal adawatul madrasiyatu wal anshitatu fil madrasati fi madrasati marafiqu amatun kasiratun minha faslun dirasiyun wal maktabatu wal musalla wal mal'abu wal maqsafu wa ghairu dhalika hada faslun huwa fasli fi fasli saburatani isnatani saburatun sauda'u wa saburatun bayda'u as-saburatani alal haidi wa hadhihi tariqatu jumhuriyati Indonesia iya ala yamini saburati wa dhalika taqwimun huwa ala yasari saburati fawqa saburati sa'atun ala yamini sa'ati suratu raisi jumhuriyati Indonesia tilka maktabatun hiya maktabatul madrasati bil maktabati kutubun kasiratun wa majallatun mutanawwi'atun al-kutubu ala rafi wal majallatu alal maktabi amamal maktabati musalla wa bijiwaril maktabati maqsafun. Ini teks tentang sekolah. Tadi terjemahkan ya. Al-madrasatu, madrasah itu. Nah, ini isim fi'il huruf ya. Apa tanda isim? Al-madrasatu marafiqul madrasati, sarana-sarana sekolah. Jadi di sekolah itu ada sarana. Wal adawatul madrasiyah dan alat tulis. Sekolah kalau tak ada alatnya banyak kan, sulit ya. Nah, di antara alatnya ya buku dan lain-lain, pena, spidol itu masuklah nih, batu, meja dan lain-lain. Wal anshitatu fil madrasati, dan ya tugas-tugas di sekolah macam-macam kan tugas, ada PR dan lain-lain. Fi madrasati, di sekolahku. Nah, jadi ini menceritakan tentang sekolahnya, nah kondisi sekolahnya.
marafiqu ammatun kasiratun. Ada sarana-sarana yang umum yang banyak ditemui. Apa diantaranya? Minha faslun, diantaranya coba bayangkan kalau sekolah tak ada kelas gimana? Siapa yang sekolah? Gimana? Ya di lapangan ya, tak mungkin. Minha faslun dirasiyun, diantaranya kelas. Apalagi diantaranya sarana sekolah itu wal maktabatu wal kita punya tidak putusannya? Letaknya di mana? Sebelah ya. Wal musola, musola tempat sholat. Kalau kita ini bukan musola lagi, masjid, masjid apa? Penyala masjid. Apalagi wal mal'am itu lapangan tempat bermain. Coba bayangkan kalau sekolah tak ada lapangan, kacau. Di mana nanti parkir motor? Bayar ya. Kemudian wal maqsabu, maksud apa maksud? Kantin. Ruang kelasnya ada, masjidnya ada, perpustakaannya ada, lapangannya ada, kantin ada. Wah, kacau deh. Banyak. Pas aja dia sulit ya. Nah, kita ada kantin di sini. Ada ya, belakangnya. Nah, alhamdulillah. Lengkap berarti. Nah, sesuai kan dengan kriteria. Wa ghairu dzalika, dan selainnya demikian itu macam-macam. Ada kantor dan lain-lain. Ada labor. Ada faslun, ini kelas. Faslun, kelas. Huwa fasli, itu adalah kelas saya. Nah, ini kan dia menceritakan tentang dirinya. Fi fasli saburatani, di kelas saya ada 2 papan. Kalau bisa cuma 1 ya, cuma 1. Ada apa lah, yang penting ada. Pas apa saburatun saudau, papan tulis di kita. Cuma sekarang jarang lagi. Kenapa? Karena sekarang rata-rata pakai segi. Kalau dulu kami sekolah itu pakai tabung. Nah, biasanya dulu kami kan alumni sini juga. Biasanya ada 2, sebelahnya ada yang pakai hitam. Nah, biasanya Ustaz Harun yang sering pakai kapur aja. Wasaburatun baydau, dan papan tulis putih. Nah, ini yang sekarang merata. Merata papan tulis putih karena ngapusnya kalau yang hitam itu ini tangan kita kotor ya. As-saburatani alal qaidi, 2 papan tulis itu yang berada di dinding. Nah, di dinding kan letaknya. Wahadihi kharitatul Jumhuriyah Indonesia, dan ini peta negara Indonesia. Di sini ada petanya. Sudah ada ya. Yang ada di kelas sebelum A ada petanya. Dia ala yamin saburati, yang letaknya itu di sebelah kanan papan tulis. Mana sebelah kanan papan tulis? Di sini ya. Ini kan papan tulis nih. Sebelah sini atau di situ? Kanan itu di situ atau di situ? Di mana? Nah, situ ya. Ada situ. Nah, kalau kanan saya di mana? Sini kan? Kanan kamu? Sebelah sini. Itu yaminun, sebelah kanan. Ini kita kalau belajar bahasa Arab, yamin itu namanya isim mubham. Isim mubham. Ismun mubham. Apa isim mubham itu? Isim mubham itu isimnya tak jelas. Kenapa saya bilang tidak jelas? Lokasinya, letaknya kanan saya mana? Situ. Kamu mana kanan? Sebelah. Beda kan? Depan mana depan? Saya di sana. Beda kan? Nah, itu namanya isim mubham. Sama, tidak jelas. Nah, di antaranya yamin, ya. Arah yang 6 itu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kalau kiri saya sebelah situ, kamu sebelah situ.
Wadzalika taqwimun, itu adalah takwim. Takwim itu kalender. Ya, untuk tanggal itu kan. Nah, kalender itu ada dua macam ya. Pertama kalender Masehi, yang kedua kalender Hijriah. Nah, tapi sama-sama 12 bulan. Kemarin ada juga di situ pelajaran bahasa Arab tentang masalah bulan. Bulan pertama, bulan Arab apa? Bulan itu Al-Quran ada disebutkan itu. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 'ashara syahran fi kitabillah. Jadi dalil tentang bulan itu ada. Ini takwim ini kalian. Kalau Masehi ya salah dari Januari sampai Desember. Tapi sama-sama 12 bulan. Kemudian huwa ala yasari saburati, kalender itu letaknya di sebelah kiri papan tulis. Fauqa saburati sa'atun, di atas papan tulis ada jam. Kamu lihat ada jam? Oh iya itu ya. Jamnya itu. Ala yamin saati, di sebelah kanan jam, surat-surat isi Jumhuriyat Indonesia. Ada foto, ada gambar Presiden Indonesia. Mana ya presidennya? Al-Fatih. Berarti lengkap masuk kelasnya. Kemudian tilka maktabatun, itu adalah maktabah. Apa sih maktabah? Perpustakaan. Maktabah itu perpustakaan. Dia maktabatul madrasati, dia adalah perpustakaan sekolah. Di sini macam-macam, ada buku alam, ada kitab-kitab, ada buku yang apa namanya? Buku belajar. Kemudian fil maktabati kutubun kasiratun, di perpustakaan isinya itu kutubun kasiratun, kitab-kitab atau buku-buku yang banyak sekali buku, baik buku agama, kitab-kitab dan buku wa majallatul mutanawwi'atun, dan banyak majalah. Cuma ada perpustakaan di majalah. Ada ya? Insyaallah ada. Kalau dicari insyaallah ada. Cuma jangan punya majalah. Nah, sekarang tidak, untuk baju kurang, minatnya kurang, yang sering itu main game. Nah, padahal itu kurang bagus tuh main game, ya. Menyita waktu. Kita kalau baca buku nih, paling sehalaman boleh. Mulai ngantuk. Tapi coba kalau hati itu tahan tuh sampai 2-3. Al-kutubu ala rafi, kitab-kitab itu letaknya di bawah. Kalau timbul susun kan di lantai dia mungkin pakai rafif. Wal majallatu ala maktabi, sementara majalah letaknya di atas meja. Amal maktabati, di depan perpustakaan, musola, ada musola. Kalau kita ini bukan musola lagi, tapi masjid. Masjid Musa, Masjid Agung Al-Istiqomah. Wa bi jiwaril maktabati, di samping perpustakaan, jiwa itu samping. Maksud pun ada kan? Kantin untuk makan. Nah, ini sekilas tentang sekolah. Nah, dari teks yang ada ini, kita bisa tarik kesimpulan mufradat yang penting itu. Kami lihat ada 10 di sini. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Kita sambil menghafal. Karena menghafal serempak itu mudah hafalnya. Beda kalau sendiri-sendiri, itu baru sedikit 1-2 kata mulai ngangguk-ngangguk. Nah, oke, serempak. Madrasatun, sekolah. Madrasatun, sekolah. Faslun, kelas. Faslun, kelas. Saburatun, papan tulis. Saburatun, papan tulis.
Saudau. Saudau. Hitam. Hitam. Saudau. Saudau. Hitam. Hitam. Baydau. Baydau. Putih. Putih. Baydau. Baydau. Putih. Putih. Aitun. Aitun. Dinding. Dinding. Aitun. Aitun. Dinding. Dinding. Khalifatun. Khalifatun. Peta. Peta. Khalifatun. Khalifatun. Peta. Peta. Takwimun. Takwimun. Kalender. Kalender. Takwimun. Takwimun. Kalender. Kalender. Saatun. Saatun. Jam. Jam. Saatun. Saatun. Jam. Jam. Maktabatun. Maktabatun. Perpustakaan. Perpustakaan. Maktabatun. Maktabatun. Perpustakaan. Perpustakaan. Maksabun. Maksabun. Kantin. Kantin. Maksabun. Maksabun. Kantin. Kantin. Suratun. Suratun. Gambar. Gambar. Suratun. Suratun. Gambar. Gambar. Inilah diantaranya yang penting mufradatnya. Kosakata. Jadi, ya, ketika kita ingin bisa bahasa Arab, ya, ketika ingin bisa berbahasa Arab, itu yang terpenting pertama ya, pertama itu mesti banyak hafal kosakata. Mesti banyak hafal kosakata. Ini ada 10. Yang kedua, sering membaca. Tapi yang dibaca itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab mungkin ada terjemahannya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Nah, ini siapa kira-kira mau ngaji dulu nih? Tidak. Hafal ya? Sebelum insyaallah hafal ya. Nah, ada pesan. Yang bagusnya. Ya. Nanti kami sebutkan Arabnya, zidan artinya. Kelas. Sekolah. Saburatun. Barifatun. Peta. Saatun. Perpustakaan. Kantin. Gambar. Khalifatun. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Nah, ini salah satu contoh. Mudah kan menghafal? Jadi menghafal dengan serempak, dengan suara yang nyaring, itu memudahkan menghafal. Beda menghafal dengan sendirian. Kalau menghafal dengan sendirian itu lambat. Kami sudah coba sebenarnya. Nah, mau bahasa Inggris, kalau sudah kuat-kuat selembut, itu coba hafal di antara contoh. Mudah, kamu nih ya anak-anak semua, kamu nih pintar semua. Alhamdulillah. Nah, ini mau kemudian, nah, tadi ada teks. Dari teks yang di atas tadi tentang sekolah itu, nah, di antaranya itu ada terdapat isi. Nah, isi apa isi? Ya, isi apa? Kata benda. Isim itu kata benda, kemudian kata itu isim. Apa contohnya? Misalnya tuh, kitabun. Apa arti kitabun? Kitab atau buku. Nah, kitabun ini tanda isimnya apa? Ada tanwin. Setiap ada tanwin itu pasti isim. Paham ya? Nah, karena isim itu ada beberapa ada di antara tanda isim tanwin, ada alif lam dan lain-lain. Yang kedua ada fi'il itu kata kerja. Apa contohnya? Ini dari kitabun minaka. Kata apa? Berarti kata apa? Menulis. Kerjaan. Nah, apa lagi contohnya? Nasoro. Apa arti nasoro? Nah, menolong kerjaan. Apa lagi contohnya? Ya, yang sering kita lakukan. Akal. Apa? Akal.
Berapa kali sehari makan? Sehari berapa kali? Ada? Ya, kalau secara umum tiga. Ya, sarapan pagi, makan siang, dan makan sore. Tergantung, kadang ada yang sore makannya, kadang ada. Nah, ini kadang ya kalah. Tidur, aku nggak salah tidur. Tahu. Ngerti. Tidur. Nah, ini isinya. Kalau ingatnya apa? Jana, tidur. Setiap hari yang kita tidur. Kita tidak betul tidur ya. Tapi syukur alhamdulillah Allah kasih kita bisa tidur. Bayangkan sehari semalam tak bisa tidur. Gimana nasib matanya? Ya, nah, isim itu dilihat dari sisi bilangan ada. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian. Isim dari segi bilangan hitungan itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertama mufrad. Isim mufrad apa mufrad? Mufrad adalah kata yang menunjukkan makna satu atau bukan singil. Kalau singil lain itu. Nah, menunjukkan satu. Kitabun, satu buku. Nah, ini contoh. Muslimun, satu orang Islam. Dan lain-lain banyak. Kitabun. Apa lagi contoh lain ya? Contoh lain apa? Zaidun, Zaid. Nah, satu orang Zaidnya. Apa lagi? Amrun, Ahmad dan lain-lain. Nah, di sini satu menunjukkan makna satu. Kemudian yang kedua isim musanna. Isim musanna itu apa? Kata yang menunjukkan makna dua. Kalau satu tadi mufrad, kalau dua musanna. Dan ada tambahan alif dan nun. Ketika alif dan nun tambahannya. Atau ya dan nun ketika nasab dan mana contohnya? Contoh muslimani. Tadi mufradnya muslimun satu orang Islam. Kalau dua itu tinggal tambahin alif dan nunnya di ujungnya. Muslimani, dua orang Islam. Mana tambahannya? Alif dan nun. Ini ketika ketika masuk derajat alif ini gantiannya dengan ya. Muslimani, dua orang Islam. Kitabani, dua kitab. Nah, tambahannya alif dan mufradnya apa mufradnya? Kitab. Kemudian kitabaini, dua buku. Nah, ini musanna. Contoh lain misalnya. Kemudian mau maju ya silakan. Yang lain. Tinggal tambah alif dan nun aja. Ya, siapa? Habib. Ini. Habibur Rahman. Apa arti Habibur Rahman ini? Kekasih yang mana? Penyayang ya. Oke, saya tuliskan ya, nanti bikin isim musanna. Qalamun. Apa arti qalamun? Coba tulis isim musanna. Betul apa salah? Coba baca. Qalama apa artinya? Dua pena. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Apa lagi contohnya? Kolan suatun. Apa arti kolan suat? Kopiah. Nanti kalau dua kopiah
ini. Alif dan nun mudah kita ingat repot. Mudah sekali mudah. Kemudian yang ketiga, begitu jamak. Jamak itu kata yang menunjukkan makna banyak atau perlu. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu dia minimal tiga. Satu tuh mufrad, musanna itu dua, tiga itu jamak itu tiga dan seterusnya. Tiga dan seterusnya. Contoh Kutubun beberapa beberapa buku. Banyak tiga dan seterusnya. Kemudian muslimuna beberapa orang ramai. Beberapa itu ya tiga. Satu, dua, tiga. Bisa dikategorikan muslimun. Nah, juga apa sih? Pas khatib Jumat itu. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal muslimin mu'minin itu jamak mudzakkar salim. Ya sudah. Selanjutnya pembagian jamak. Jamak itu ada tiga macam. Pertama jamak taksir. Taksir itu asal artinya pecah. Asal maknanya ya. Kata yang menunjukkan makna banyak. Tadi makna banyak berapa? Tiga dan seterusnya. Tetapi berubah dari bentuk mufradnya, berubah dia dari bentuk mufrad. Seperti kutubun. Seperti kutubun. Nih. Kutubun beberapa kita mufradnya apa mufradnya? Mufradnya apa? Kitabun satu ini isim mufrad. Kalau yang musanna kita bani tambahan alif dan nun. Kemudian ketika banyak jamak taksirnya kutubun beberapa kita lihat. Kita pun berapa hurufnya? Berapa hurufnya? Satu, dua, tiga, empat. Kutubun berapa hurufnya? Tiga. Satu, dua, tiga. Beda kan? Nah, mufradnya apa? Jamaknya itu berubah dari bentuk mufrad. Kemudian aklam itu jamak dari kolamun kolamun satu isim mufrad. Kolamani dua isim musanna. Aklamun beberapa nah beberapa itu minimal aklam. Ini namanya jamak taksir. Berubah dari coba lihat. Kolamun berapa hurufnya? Satu, dua, tiga. Aklam satu, dua, tiga, empat, lima. Berubah kan? Paham? Alhamdulillah. Udah tidak terlalu nanti tinggal prakteknya. Madarisu jamak dari madrasah. Madarisu itu beberapa mufradnya madrasah. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Kata yang menunjukkan makna banyak dan ada tambahan waw dan nun ketika atau yang dan nun ketika nasab dan seperti muslimuna, muslimina. Jamak mudzakkar salim dia tidak berubah dari bentuk mufradnya. Tidak berubah ya. Muslimun satu orang Islam. Mau bikin jamak mudzakkar salim tinggal tambah waw dan muslimuna tambahan waw dan mudah. Ini ketika nasab dan jar dia waw di
Ya, muslimi. Nah, tidak sekali. Mukminun. Jadi kalau dibikin jamak mudzakkar salim gimana? Mukminuna. Mukminuna. Kalau katibun satu orang yang menulis. Kalau banyak beberapa orang. Kalau menulis silakan. Oke. Katibun dibuat jamak mudzakkar salimnya. Katibuna. Betul salah? Betul? Betul lah, kasih tepuk tangan. Kemudian jamak muannats salim, kata yang menunjukkan makna banyak dan ada tambahan alif dan lam, seperti muslimatun, muslimatin, muslimatun, ada tambahan alif dan lam. Sampai di sini ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Tangan, irfa' yadak, tangan. Silakan. Yang mau nanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang ini, tentang pelajaran tadi, tentang madrasah dan lain-lain. Jamak dan lain, ya. Nah, bagus pertanyaannya. Zidannya, jamak mudzakkar salim tanda jamak muannats salim tanda nasab dan jarnya. Nah, jamak muannats salim muslimatun, ada tambahan alif dan ta. Ketika rofahnya dengan dhamma. Misal, ja'at muslimatun, datang beberapa muslimat, beberapa muslim perempuan, alif dan muslimatun. Jadi fa'il hukumnya rofahnya dengan dhamma. Itu dulu guru kami ada kita lagunya. Fi'il tentu ada fa'il, tak lengkap tanpa maf'ul bih. Ada lagunya ya. Dulu ada juga kami belajar kitab Sulhamul Mubtadi'in. Fi'il dan fa'il teman sejati, tak ada fa'il tentu tak jadi. Coba kita ulangi, tidak sampai. Fi'il dan fa'il teman sejati, tak ada fa'il tentu tak jadi. Ulangi sekali lagi. Fi'il dan fa'il teman sejati, tak ada fa'il tentu tak jadi. Jadi udah pakai nombor gitu ya. Nah, sama lah ini jamak-jamak. Kalimat isim engkau temukan, mufrad musanna jamak ingatkan. Kita ulangi. Kalimat isim engkau temukan, mufrad musanna jamak ingatkan. Kita ulangi. Kalimat isim engkau temukan, mufrad musanna jamak ingatkan. Coba kita ulangi dulu tadi lah. Fi'il dan fa'il teman sejati, tak ada fa'il tentu tak jadi. Kalimat isim engkau temukan, mufrad musanna jamak ingatkan. Bagus pakai nomor itu bagus. Ada namanya kitab Sulhamul Mubtadi'in karangan Kiai Haji. Nah, muslimah jamak muannats salim itu tanda nasab dan jarnya dengan kasroh. Bisa. Saya melihat ya perempuan muslim. Itu muslimatin. Saya melihat beberapa perempuan muslim. Ya, yang lain ada nanya silakan. Ya, dan namanya silakan. Udah kan pakai aku udah. Dia juga belajar itu dibikin senang aja.
Tidak tahu lagi sejak ya sedikit silakan. Cara mengetahui sebenarnya jamak taksir itu sulit diprediksi ya, tapi ada sebagian ulama aku itu membuatkan kaidah-kaidahnya. Ada sebagiannya ada kaidah. Nah, di antaranya seperti kutubun itu. Kutubun jamak taksirnya kan tadi kita apa? Kutubun itu mufrad dari kita. Jadi kadang-kadang jamak taksir itu kadang-kadang hurufnya bisa berlebih dari mufradnya. Contohnya kolamun 3 kan? Akolamun berapa hurufnya? 5. Nah, jadi ketika jamak taksir lebih dia. Ada juga yang berkurang. Kitabun hurufnya 4. Ketika jamak kutubun jadi 3. Ada juga yang mufrad sama jamaknya beda hanya di tak marbuah. Contoh kalimat ini mufrad kan? Satu kata. Jamaknya apa jamaknya? Nah, jamaknya kan kalimun, beberapa kalimat. Jadi bedanya cuma di tak. Ada sebagian ulama yang bikin begitu. Jadi jamak taksir tadi ketika dijamakkan ada berlebih hurufnya, ada juga yang ketika dijamakkan hurufnya berkurang. Ada juga bahkan antara mufrad sama jamak beda hanya taknya. Ketika mufrad ada tak marbuah, ketika jamaknya dihilangkan. Contoh lain, syajaratun, arti syajarat? Pohon. Jamaknya apa? Syajarun. Beberapa pohon. Walaupun ada jamak taksir yang lain, asjarun. Dan juga jamak taksir itu ada beberapa wazan, banyak wazannya. Jamak taksir itu nanti kalau kita lebih dalam kaji, ada 2 bagian. Ada jamak qillah, ada jamak kasrah. Ini panjang itu pembahasannya. Nah, ini di kitab-kitabnya tinggi, insya Allah. Memang sudah ada dibikinkan. Namanya apa? Kita buat jatuh khusus. Kalau begini jamaknya begini, kalau begini jamaknya begini. Ada. Ya, cukup ya. Lewat 4. Terus sudah. Ada lagi nanya silakan. Kaifa haluku? Alhamdulillah. Jawabannya silakan. Jawabannya lagi. Jawabannya. Jawabannya. Ya, Suki. Sama. Nah, dia beda di apa cuma? Di apa namanya di harokat saja. Beda di harokat. Muslimah ini itu ketentuannya, ini kan isim musanna. Muslimah ini ada ya. Nah, isim musanna sebelumnya harokat hurufnya adalah fathah. Setelah ya harokatnya itu sudah ketentuan. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, huruf sebelum huruf ya itu harokatnya kasrah. Setelah ya itu sudah jadi ketentuan. Dan poin. Ada lagi yang lain? Ya. Merubah isim mufrad kepada jamak taksir. Ini yang agak sulit. Pertama, kaidah secara baku itu jarang ada. Kaidah secara baku jarang ada.
Kemudian keseringan jamak taksir ini sifatnya samai. Samai itu didengar langsung dari orang Arab. Nah ini yang agak sulit. Dia dalam kaidah nahwu dan shorof itu ada yang namanya qiyasi, ada yang namanya sama. Sama itu langsung didengar dari orang Arab. Nah bisa dikit-dikit. Tapi ada juga ulama yang bikinkan tadi. Nah itu contohnya seperti jamak tilah. Jamak tilah itu nanti wazannya empat. Afilatun af'ulun summa fi'lan summa ta'af'alun mungkin itu ada kaidah-kaidahnya. Cuma kebanyakan jamak taksir ini sama didengar dari orang. Ya. Demikian pelajaran kita pada hari ini tentang madrasah dan lain-lain. Panitia cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.